ulang lagi soalnya tadi lupa record. Nah, ini yang pertama tadi ya tips and triknya ada metode namanya metode 3S. Nah, metode 3S ini bakal ada kan melakukan skimming. Terus kalian juga akan melakukan teknik scanning dan yang terakhir ini skipping. Nah, yang skipping ini belum banyak yang tahu, tapi skipping ini seperti kalian meloncat ke paragraf atau kalimat yang bakal ditanya sama soal. Jadi kalian langsung loncat ke apa sih yang ditanyakan sama soal tersebut. Nah, kemudian juga setelah melakukan metode 3S, kalian juga bisa menghafal vocabularies. Nah, untuk vocab ini kalian bisa kemarin sempat share juga di grup itu ada namanya aplikasi, ada salah satu aplikasi yang kayak punya banyak vocabularies untuk kalian bisa hafal-hafal nih. Jadi ada vocabularies yang mungkin susah didengar atau yang belum pernah didengar atau mungkin baru kalian tahu atau susah untuk kalian pahami. Nah, itu biasanya kalian harus hafal vocab terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada juga tips and triknya itu kalian apa ya, reading. Jadi kepo urutan berapa no. Ya, tapi kan kepo selama 5 semester ini bagaimana pencapaian di sekolah. Wi sangat bangga menjadi anak mama. Ngomong. Lu harus PTN deh. Ya Bismillah Mbak. Biar Bude diem mulutnya. Kalau lebih kuat ya. Mbak tapi jangan gitu kita. Endah mood. Guys, sorry banget. Bisa nggak di-mute dulu semuanya? Soalnya suara kakaknya tabrakan sama kalian. Makasih. Tes, masih bisa masuk nggak suaranya? Connecting tadi. Udah better kok. Oke. Kak, ini mic-nya nggak bisa di mute permanen semua dulu ya? Ya. Ini bentar ya, aku share screen lagi. Ini kan bisa lihat
share screen-nya nggak ya? Udah bisa belum ya? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Ini kita lanjut lagi, tadi sempat connecting. Yang ketiga itu ada reading and comprehension. Nah, jadi kalian tidak hanya cuman berlatih untuk reading. Nah, reading ini biasanya kalian bisa baca kayak artikel bahasa Inggris ataupun kayak berita-berita bahasa Inggris, ataupun kalian juga mungkin kemarin tuh sempat ada yang ngechat juga bisa kayak baca komentar di YouTube yang mungkin berbahasa Inggris. Nah, itu kalian juga bisa berlatih sambil kalian juga mentranslate kalimat tersebut. Nah, jadi gak cuman kalian reading aja, tapi kalian juga comprehension. Nah, kalian juga harus melakukan comprehension. Nah, comprehension ini artinya kalian memahami apa sih yang dimaksudkan dari tulisan atau passage tersebut. Jadi kayak comprehension itu penting guys, karena contoh kalau satu kata bahasa Inggris aja itu artinya itu bisa memiliki makna makna yang banyak. Jadi kalian harus punya comprehension, karena kalau nih contoh kalau kalimat rose, kayak salah satu pernah kemarin ada literasi bahasa Inggris. Nah, rose ini memiliki dua makna, kayak contoh rose yang bunga mawar atau yang uh, rose yang rice, yang dari verb dua dari rice. Nah, ini kalian pasti harus tahu nih. Jadi kayak kembali lagi kayak vocab ini kalian juga bakal ada comprehension. Jadi kalian tahu vocab ini maksudnya ini kalimatnya itu lagi menjelaskan tentang apa? Apakah tentang bunga mawar ataupun tentang matahari yang mungkin lagi yang lagi oh, tes. Masih kedengaran gak ya? Halo? Aman, Kak, aman. Oh, bentar. Ada connecting. Okay. Jadi kalian harus tahu juga kayak vocabularies ini kayak rose itu bunga mawar atau mungkin matahari yang baru kayak terbit. Nah, itu punya perbedaan antara kalimat tersebut. Nah, ini kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Ini ya. Oke. Jadi ini kita punya kita latihan dulu ya exercise. Nah, ini ada soal. Ya. Ya. Ini bakal cerita tentang kayak swans atau kayak angsa. Jadi angsa itu adalah salah satu uh, apa ya creature among the most beautiful North American waterfowl and have always enjoyed the admiration and even the protection of bird lovers. Nah, di dalam six species di dalam angsa ini ada dua dari North America. Nah, dari yang North America ini ada dua, yaitu yang pertama itu ada trumpeter swan, yang salah satu grup terbesar dan juga salah satu jenis angsa yang besar di bagian Northern United States and Alaska, dan juga trumpeter swan ini dia itu hampir apa ya wipe out, itu artinya dia kayak hampir langka ketika pada abad ke-19. Dan juga ada yang kedua ini salah satu jenis spesies swan yaitu the whistling swan. Nah, itu salah satu which winters in the large flocks on the Chesapeake Bay and has been renamed the tundra swan. Jadi the whistling swan ini juga bisa di rename sama the tundra swan karena itu adalah jenis yang apa ya tinggal di dalam bagian daerah daerah benua yang memiliki daerah tundra. Nah, barusan ini ada populasi of mute swan. Jadi ada juga populasi yang bernama mute swan, sebuah spesies yang eksotis yang diperkenalkan di North America dari Europe dan pada tahun 1900-an. Dan juga pada tahun itu juga pada tahun itu mute swan ini increasing by an alarming 30 to 60% annually in some states. Jadi dia semakin increase population pada antara 30 sampai 60% secara
tiap tahunnya di bagian beberapa daerah di North America. Nah, ini kedua dari spesies swan ini adalah yang liar dan juga memerlukan area yang besar untuk apa ya? Untuk kedua spesies swan ini untuk hidup. Nah, tapi untuk semi-domesticated and acclimated to people can nest in pairs of as many as 3 or 4 on one small coastal pond, which can burden delicate and informative brackish ponds. Nah, itu maksudnya karena swan ini seperti yang tadi, karena mereka tuh increasing setiap tahunnya dan makin banyak populasinya. Nah, ini juga apa ya? Salah satu tantangan yang bisa merusak secara environmental and burden delicate and informative brackish ponds, dan juga angsa-angsa ini kalau misalnya populasinya semakin banyak itu juga akan merusak apa ya, keindahan dan juga bagian danau-danau yang secara environmental itu apa ya, memberikan air yang juga brackish ponds itu kayak apa ya, air-air yang masih masih kayak bersih gitu. Nah, keberadaan daripada tundra swan ini juga bisa merusak environmental danau tersebut. Nah, ini setelah membaca passage tentang ini, nah ini kita akan masuk ke soal yang ke-116. Sebentar. Oke. Nah, jadi apa sih main purpose in this passage is to, jadi apa sih yang pengen, salah satu tujuan daripada si penulis ini menulis sebuah paragraf ini. Nah, ini yang pertama kita yang seperti tadi setelah kita melakukan reading, nah ini kita juga melakukan skimming seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita melakukan metode yang kedua yaitu scanning. Nah, tadi kan yang ditanyakan the author's main purpose. Nah, ini apa sih yang pengen ditekankan sama penulis tersebut? Nah, yang pertama itu drive people attention away from wildlife biology. Jadi ini yang pertama itu yang A itu artinya tujuannya itu untuk drive people's attention, pengen supaya orang-orang itu memiliki atensi tentang wildlife biologi. Nah, itu yang A ini kayak apa ya, kayak kurang fit untuk passage ini, karena kan kita pengennya ini supaya orang-orang membaca teks ini supaya semuanya itu memiliki atensi untuk kayak apa ya, kayak concern atau fokus kepada permasalahan populasi angsa ini kan, dan bukan untuk mau menghindari kayak apa ya, kayak supaya orang berpaling dari masalah ini kan belum benar kan ya. Jadi ini untuk yang opsi A ini kita bisa skip dulu, kita bisa X dulu. Dan kemudian yang ke-116, criticize swans. Nah, untuk mengkritik angsa. Nah, di sini kan memang kita juga menjelaskan tentang angsa, tapi kita di sini bukan mau mengkritisi tentang si angsa ini, tapi lebih ke tentang permasalahan populasi tersebut. Nah, jadi ini untuk yang B ini masih belum, kurang tepat. Kemudian yang ke C ini prevent the extension of a swan species. Ini juga masih belum, kurang benar karena di teks ini juga tidak ada dikasih tahu kan tentang bagaimana sih cara untuk menghindari kepunahan dari swan species. Karena juga seperti yang tadi salah satu species yang apa yang tadi the trumpeter swan itu kan setengahnya udah punah kan. Nah, ini kita bukan mau menghindari kepunahan dari swan species, tapi lebih seperti kayak apa ya, kayak menjelaskan tentang permasalahan dari populasi swan yang makin membludak. Nah, ini jadi prevent ini belum, kurang benar. Kemudian juga untuk forward and environmental problem. Nah, ini juga bisa, yang kedua ini bisa saja kan, bisa kayak yang tadi kan, opsi kedua ini masih bisa sama gitu. Untuk forward and environmental problem. Jadi ini untuk warning, kayak kasih caution kepada orang-orang tentang environmental problem. Nah, betul, karena tadi kan akibat kita kan di sini mau menjelaskan tentang angsa-angsa yang karena saking banyak populasinya. Nah, ini kan menjadi salah satu isu environmental. Nah, ini juga D sama D ini menurutku ini yang paling benar untuk forward and environmental problem. Nah, untuk yang E itu to support an environmental problem. Nah, di sini agak kurang pas ya untuk mendukung, karena di sini tidak ada dijelaskan. Ini lebih ke objektif.
Ini lebih tentang swan dan bukan untuk bagaimana kita mensupport environmental problem. Jadi untuk jawaban yang untuk nomor 116 itu yang benar adalah D. Oke. Berikutnya untuk yang 117. Nah, according to the passage, the main issue concerning mute swan is that they are. Nah, ini apa sih isu concerning tentang mute swans? Tadi ini mute swans untuk yang paragraf kedua. Recently, the population of mute swans as an exotic species introduced to North America from Europe have begun increasing by alarming in some state. Nah, ini kan udah dijelaskan kan kalau mute swans ini increasing by an alarming 30 to 60%. Jadi itu kayak populasinya itu membludak dari 30 sampai 60% per tahunnya di beberapa daerah. Nah, jadi ini yang bertanya apa sih the main issue? Apa isu utama dari tentang mute swans ini? Jadi yang pertama itu A, not native to North America. Salah kan? Karena mute swans ini kan diperkenalkan pertama dari North America. Jadi yang ini salah. Kemudian juga according to the passage, the main issue with swans is that they are domesticated. Enggak kan? Karena semi domesticated ini tidak ada dijelaskan tentang mute swans ini dijelaskan bahwa itu semi domesticated. Jadi ini salah. Kemudian yang ke C ini increasing very rapidly. Betul, karena 30 to 60% ini kan secara per tahunnya dia bertumbuh terus. Nah, ini salah satu isu kan yang concerning tentang mid-swans. Jadi jawabannya yang C. Kemudian juga yang D, indifferent to their habitat, ini juga kayak itu juga gak dibahas sama teksnya. Kemudian juga compromising for their habitat, ini juga Nah, ini yang compromising for their habitat ini juga tidak masuk ke dalam teks tersebut. Jadi ini jawabannya yang C, increasing very rapidly. Kemudian yang 118 ini sebentar mau cek dulu. Ini masih bisa kan ya? Masih bisa dengar kan ya? Masih kok, Kak. Oke. Ini bentar ada pertanyaan enggak ya? Oh, ini yang oke. Kita lanjut ke nomor 118. The author states the native species of swans can best live. Nah, si penulis ini menjelaskan kalau native species ini atau si angsa ini paling tepatnya itu tinggal di daerah mana untuk untuk menghindari environmental issue ini. Nah, jadi si penulis ini kita cari dulu satu persatu dari setiap opsi. Jadi in close contact with people. Salah kan? Karena di sini tidak dituliskan bahwa si angsa ini harus tinggal bersama manusia. Jadi ini belum benar. In close contact with people. Ini, ini salah. Nggak dibahas di dalam teks ini. Kemudian, in the southern part of the United States. Kalau di sini tidak dijelaskan kalau si angsa ini harus tinggal di southern kan, malah di sini lebih menjelaskan tentang North America, kemudian juga Alaska, tidak ada disebutkan tentang Southern American, jadi ini salah. Kemudian in an unpopulated area with a tendency. Nah, kalau untuk jawaban yang C ini masuk, karena apa? Karena both native species are wild and require large areas of uninhabited summer ground for resting and feeding. Nah, itu artinya apa? Berarti mereka, si angsa ini, karena overpopulated, nah mereka itu memerlukan large area. Nah, jadi unpopulated area, jadi masuk kan unpopulated, kalau unpopulated itu kan artinya areanya masih besar kan, kita bisa masih mencakup si populasi angsa yang banyak sekali. Nah ini C ini bisa benar. Kemudian in a similar habitat to mute swans, malah justru ini salah karena kalau misal salah
habitatnya sama dengan mute swan, berarti kan populasinya juga tambah naik. Jadi ini salah. Dan juga in the Californian forest. Di sini nggak menjelaskan tentang harus tinggal di Californian forest. Jadi ini juga salah. Berarti jawaban yang benar ini C. In a populated area, karena memerlukan large areas for resting and feeding. Jadi kita perlu area yang apa ya, setidaknya itu bisa mencakup angsa-angsa yang overpopulated tersebut. Jadi jawabannya ini yang C. Kemudian yang ke nomor 119, from the passage it can be concluded that mute swans are. Jadi di dalam teks ini bisa dijelaskan bahwa mute swans adalah, jadi ini kita sortir dulu, less numerous than other types of swan. Mute swans 119. Salah kan? Karena kan tidak dijelaskan kalau ini kan tidak ditulis bahwa mute swan itu lebih sedikit kan daripada tipe-tipe swans yang lain. Jadi ini sebentar. Jadi ini salah, ini nggak masuk. Kemudian yang B itu a problem for coastal pond. Nah, ini bisa masuk. Kenapa? Karena di teks yang sebentar ini aku hapus dulu. Kenapa aku hapus dulu? Banyak kan? Ya. Nah, ini bisa masuk. Kenapa a problem for coastal pond? Bentar. A problem for coastal pond ini masuk. Karena apa? Tadi kan dikasih tahu kalau, nah ini, however, an exotic can nest as tree of spore on coastal pond. Nah, ini. Sebentar, salah. On one small coastal pond, we can burn delicate and environmentally brackish ponds. Nah, jadi kalau semakin mute swans ini banyak, overpopulated, which can burn delicate and environmentally brackish ponds. Berarti kayak tadi kan, bisa merusak environmental daripada ponds. Jadi ini juga masuk, a problem for coastal ponds ini masuk. Karena dia juga masalah kan, karena semakin overpopulated, maka secara environmental itu rusak. Jadi merusak keindahan dari sebuah danau dan juga kebersihan daripada air tersebut. Nah, ini bisa masuk. Kemudian yang C ini, welcome in most part of United States. Enggak. In most part of United States ini salah karena dia itu lebih ke North America from Europe. Jadi ini salah. Yang C ini bukan. Kemudian juga unattractive in appearance ini salah karena di sini tidak dijelaskan tentang appearance daripada si angsa tersebut. Kemudian juga ini descendants of Korean eagles ini juga tidak ada sama sekali, tidak ada sangkut pautnya sama teks. Jadi jawaban yang benar itu B. Jawaban benar adalah B. Karena dia adalah overpopulasinya juga masalah buat danau. Kemudian untuk yang 120, it can be inferred from the passage that the author, apa sih yang di teks itu, apa yang ingin diberitahukan oleh penulis itu, yang pertama, approves of all swans. Ingin approve of all swans. Ini enggak ya? Ini enggak. Karena ini bukan mau menjelaskan kalau semua swans itu kayak mau menjelaskan tentang semua swans, tapi ini lebih ke arah apa ya? Ke permasalahan tentang overpopulasi swan. Jadi enggak, ini enggak. Kemudian is concerned about mute swans. Ini bisa masuk. Is concerned about mute swans. Nah, ini iya masuk karena mute swans itu kan juga permasalahan di dalam teks ini kan. Kemudian itu masuk, terus kita lanjut is an ophthalmologist. Enggak, ini enggak ada bahas sama sekali. Kemudian juga prefers trumpeter swans. Salah karena di sini tidak ditulis bahwa si penulis ini lebih memilih trumpeter swans daripada mute swans. Itu salah. Kemudian ini juga salah, doesn't care about swans. Salah karena kalaupun doesn't care kan kenapa nulis gitu kan ya. Jadi jawaban yang benar ini B. Yang E itu udah pasti salah. Jadi jawaban 120 itu B, paling tepat. Oke. 121. What is the attitude of the
the author towards the topic of the passage. Nah, ini yang tadi aku bahas tentang attitude atau kayak tone atau apa ya, ekspresif atau secara ekspresi ini apa yang pengen secara menulis, secara tulisan itu apa sih gaya gaya apa ya? Kayak attitude atau kayak sikap yang pengen dituliskan sama author melalui teks ini. Nah, ini kita kita sortir satu-satu. Yang pertama itu antagonistik. Nah, antagonistik ini kan lebih kayak apa ya? Kayak sesuatu yang mengarahkan objek secara objek itu secara kayak lebih negatif gitu kan. Lebih kayak jahat gitu antagonistik. Nah, ini sebenarnya salah karena si penulis ini bukan mau ya memang di sini mau menjelaskan tentang apa ya kalau isu environmental mute swans yang makin banyak ini juga merusak ekosistem kan environmental issues kan. Nah, tapi di sini bukan berarti si penulis ini mau apa ya, mau secara kayak menjelaskan kalau si angsa ini jelek atau kayak apa ya, merusak banget kayak parasit. Nah, itu kurang tepat ya. Kurang tepat di teks ini tidak menjelaskan kalau si penulis ini kayak merasa si Swan ini kayak antagonis atau kayak peran yang paling kayak parasit gitu. Enggak ditulis seperti itu. Jadi ini antagonistiknya ini salah. Kemudian juga B, katalog. Katalog itu salah karena memang ini menjelaskan tentang apa ya, tentang tipe-tipe swans, tapi ini tidak mau menjelaskan secara katalog kan tentang tipe-tipe swansnya. Jadi ini kurang tepat, ini salah. Kemudian juga primitif. Nah, primitif ini juga salah karena ini tidak apa ya, secara ini lebih ke teks informasi ya, bukan tentang bagaimana si penulis ini mau menyudutkan swans tersebut kan. Jadi ini primitif ini salah. Tentatif itu juga salah ya, karena teksnya ini lebih ke informational text daripada tentatif. Jadi jawaban yang E itu yang paling tepat. Karena ini dia menjelaskan tentang informasi bahwa mute swans ini apa ya, overpopulated dan juga menjadi environmental issues. Cukup seperti itu informative text. Oke, jadi jawaban yang benar ini 121 ini E. Lebih tepatnya E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 122. Which of the following is true about the trumpeter's horn? Jadi apa yang betul mengenai statement yang betul atau pernyataan yang betul mengenai the trumpeter's horn? Nah, ini kita ke trumpeter's horn. Ini trumpeter's horn kita hapus dulu ini semua, hapus. The trumpeter's horn. Ya ini, yang ini. Kita highlight aja the trumpeter's horn. Oh, bentar. Nah, itu. The trumpeter swan, the largest of group, breeds in the northern United States and Alaska, and was nearly wiped out during the 19th century craze for elaborately feathered hats. Jadi, apa sih yang benar tentang statement yang benar tentang trumpeter swan? Nah, ini. Oke. Swans discussed in the passage live in South America. Salah, karena di sini ditulisnya northern, bukan south. Jadi salah untuk yang pilihan A. Kemudian yang B, sebentar. Oke. Kemudian yang B, they almost went extinct. Ya ini pastinya benar dong, karena di situ udah tulis was nearly wiped out. Itu was nearly itu hampir atau kayak almost, kayak hampir apa ya, hampir punah kan during the 19th century during the 19th century craze for elaborately feathered hats. Jadi mereka hampir punah. Jadi ini yang B ini lebih paling cocok. Kemudian their food were bacteria, ini gak dijelaskan sama sekali. Their feathers were perceived to make shoes. Salah, karena di sini tulisnya hats, bukan shoes. Lebih dipakai bulunya itu buat topi, bukan sepatu. Jadi ini salah. Kemudian juga they were native and foreign to America. Salah dong. Kalau di sini cuma tulis native, bukan foreign. Beda ya.
antara native sama foreign. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang benar ini they almost went extinct. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya 123 swans belong to. Jadi si angsa ini miliknya siapa gitu. Maksudnya swans ini terkategorisasi sebagai apa. Jadi di sini dalam teks. Nah, kalau belongs to avian, betul kan? Avian itu juga bisa avian atau aves. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Dalam kategori hewan burung kan? Nah, ini pastinya udah masuk sih. Jawabannya yang A. Pastinya A. Karena reptil salah, mamalia salah, krokodil salah, dinosaur salah. Jadi avian. Jadi avian atau aves itu masuk ya. Jadi angsa itu aves. Betul. Oke, jawaban yang A. Lanjut, berikutnya. Ini ada teks baru lagi. The earliest system of writing is usually attributed to the Summers of Mesopotamia during the end of the 4th millennium BC. Jadi ini tentang, ini pertama, ini mereka mau tulis sistem penulisan yang paling awal. Jadi zaman dahulu itu sistem penulisannya itu ada dari the Sumerians, di Mesopotamia ketika akhir dari 4th millennium atau milenium keempat before Christ. Kemudian juga their official of such Sumerian city-state as Uruk located near blah 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 blah. Ini kita skip aja. Develop a system of recording numerous pictograph, ideograph, and especially prepared clay surface. Jadi sistem penulisannya Sumerian City ini yang di Mesopotamia ini mereka itu mengembangkan sebuah sistem kayak penulisan angka, kemudian pictographs, kemudian juga ideograph, dan juga terutama ini clay surface. Jadi mereka menulis sistemnya itu melalui permukaan daripada tanah liat. Nah, kemudian juga although the clay banks used by the Uruk scribes are universally referred to as tablets, a word with the connotation of flatness, they are actually convex. Itu kita skip aja. Individual characters were inscribed on the clay by means of a stylus made of wood, bone or ivory with one end blunt and the other pointed. Nah, ini jadi dulu mereka itu dalam menulis sebuah karakter atau kayak alfabet, nah itu mereka menggunakan permukaan clay dan juga stylus atau kayak alat yang buat mereka menulis itu terbuat dari kayu, kemudian juga tulang, kemudian juga ivory, kemudian with the end of blunt. Jadi satunya itu dia kayak tumpul dan juga satunya itu lancip. Jadi buat kayak mengukir tulisannya itu di atas tanah liat itu ada yang sisi yang tumpul sama yang tajam. Nah, the characters atau alfabet, kita bilang aja alfabet ya biar gampang. Alfabetnya itu biasanya memiliki dua jenis, yang numerical signs atau kayak angka, yang itu bisa ditunjukkan dari all other signs, pictographs, and ideographs alike. Nah, dengan pointed end of stylus. Jadi numerical signs ini mereka menggunakan menggunakan bagian yang lancip, dan kemudian juga the repertoire of characters used by the Uruk scribes was large. It is estimated at no fewer than 1,500 separate signs. Oke, jadi ini cuma tentang apa ya? Tentang sistem penulisan yang paling pertama, yang paling jadul, paling pertama baru ditemukan. Nah, ini untuk nomor 124 kita masuk ke soalnya. The passage mainly discusses about, jadi ini teksnya ini lebih banyak diskusi tentang apa, maksudnya lebih dibahas tentang apa. Jadi, wait. Okay. The passage mainly discusses about ini kan, the Uruk writing system. Ya, Certus. Ya, betul. Ini tentang the Uruk writing system, bagaimana penulisan pertama kali, penulisan Uruk. Nah, ini pastinya jawabannya yang A. Karena ini cuma tentang penulisan Uruk. Dan juga The Summers of Mesopotamia ini salah. Ini bukan menjelaskan tentang tempat.
writing instruments of the Uruk scribes. Iya, ada tulis tentang instrument writing, tapi di sini kan memang dijelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk menulis, tapi di sini kan bukan bukan menonjolkan tentang alat apa yang ditulis, tapi lebih ke tentang sistem penulisan uruk. Jadi ini salah. Kemudian juga the materials used in early writing system. Ini juga salah karena selain writing instruments, materials ini cuman apa ya, pendukung dari teksnya tentang tentang pendukung teks tentang pendukung teks, tentang menjelaskan tentang bagaimana sistem dari penulisan uruk. Jadi ini salah. Kemudian the most updated writing system ini salah karena ini kita kan mau belajar tentang Uruk writing system atau sistem penulisan yang paling lama. Jadi ini bukan the most update, ini salah. Jadi ini jawabannya yang A, the Uruk writing system. Berikutnya nomor 125. Kita cek dulu. Oke. 125 ini the word there in line 2 refers to the word there in line. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Biar gak ini. Sebelumnya kita ini bentar. Ini masih bisa didengarkan ya? Masih aman kan? Aman, Kak. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 125. The word there in line 2 refers to, jadi ini there di line kedua ke kalimat 2 ini mau there ini tentang, maksudnya there ini siapa? Apa yang dimaksud sama there? Nah, ini dipertanyakan di soal nomor 125. Nah, bentar. Ini kok. Oh ya. The word there in line 2 refers to. Nah, ini kita tanya there ini maksudnya tentang apa? Nah, ini kita hapus aja dulu kembali biar kita enak bacanya. Salah. Kita highlight. Ya, kita highlight biar gampang bacanya. Oke. Nah, the word there ini ya. Jadi kalau kita mau melihat kayak tulisan it atau there atau them atau kayak nanya apa ya, kayak nanya refers to, itu biasanya kita harus membaca kalimat sebelumnya supaya kita tahu ini maksudnya mau menjelaskan tentang apa kan. Nah, jadi the word there in line 2 refers to, jadi kita baca dulu kalimat pertama. The early system of writing is usually attributed to the Sumerians of Mesopotamia during the end of the 4th millennium BC. There berarti di sana. Nah, di sana ini apa? Nah, ini kita cari. Yang A ini the Sumerian city-states. Salah dong. Ini kan there ini bukan tentang city-state, tapi tentang Mesopotamia kan. Jadi jawabannya yang B harusnya, Mesopotamia. Kemudian juga Uruk, nggak ada tulis tentang Uruk. Malah Uruk itu nama penulisannya, bukan nama tempatnya. Maksudnya dari situ kita bisa tahu kan kalau ini tempatnya there ini Mesopotamia. Kemudian the fourth millennium BC, salah dong, karena ini ditanyanya there. Kemudian the 10th millennium ini juga salah, karena tidak ada bilang tentang 10th millennium. Jadi jawabannya yang B, Mesopotamia. Oke, lanjut. Untuk nomor 126. The Uruk scribes use stylus. Nah, the Uruk ini ditulis itu pakai stylus yang apa? Nah, ini kita lihat dulu tadi, kita hapus yang ini biar gampang. Oke. Oh, salah. The Uruk scribes use stylus. Nah, ini. Uruk scribes are universally made of wood. Oke. Nah, enggak. Oke. The Uruk scribes use stylus to incise signs on a clay. Betul. Harusnya sih ini betul ya. Soalnya kan
mereka itu menulis kayak alfabet atau karakter itu di atas sebuah permukaan tanah liat. Jadi ini masuk. Kemudian juga to make bricks from clay. Salah, karena kan kita bukan mau membangun balok ya, bukan mau membangun bricks dari clay kayak Lego gitu. Jadi nggak salah. Kemudian juga to build a house salah, kita bukan mau bangun rumah. To calculate numbers juga salah, karena kan kita bukan mau menghitung angka, tapi kita mau menulis kayak sistem penulisan huruf ini kan di atas permukaan tanah liat. Jadi bukan untuk calculate numbers. Terus to black out a room ini salah, karena tidak ada kayak hubungannya sama sekali. Jadi jawabannya ini 126 ini yang A. Oke. Nah, 127. Berdasarkan teks di atas, bagaimana piktograf itu ditulis? According to the passage, how were pictographs recorded? Oke, 127. Oke, bentar. Nah, oke. They were announced on the TV. Salah, karena di sini sama sekali gak, di teksnya gak tulis sama sekali tentang TV. Ini salah, udah salah. B, they were engraved on the clay. Betul, karena mereka kan nulis fotografinya itu di atas tanah liat. Jadi ini bisa, mereka kan mereka ngukirnya itu di atas permukaan tanah liat. Jadi ini betul. They were painted on a paper. Ini salah sama sekali. Mereka gak sebut tentang kertas. Ini salah. They were pressed into a mound. Salah karena kan mereka bukan mau buat kayak perbukitan gitu kan. Jadi ini salah. Kemudian they were brushed all over the table. Enggak, mereka enggak tulis, mereka menggunakan brush gitu. Jadi jawabannya benar itu B. Ini pasti udah obvious ya, udah lihat banget kalau ini jawaban yang B. Kelihatan. Kemudian untuk nomor 128 ini geographically speaking, Mesopotamia was located in which of the present day countries? Ini 128 ini sebenarnya 128 ini kita nggak bisa apa ya. 128 ini soalnya lebih ngapain gitu. Kayak ini lebih mempertanyakan tentang apa ya? Kayak geografi kan, bukan tentang teksnya. Jadi 128 ini kayak kita skip. Soalnya ini kayak agak rancu gitu. Agak soalnya aneh. Karena di teksnya itu nggak dibahas. Dan aneh juga kenapa mereka tiba-tiba menanyakan kalau Mesopotamia itu sekarang present day countries itu namanya apa kan, kenapa kayak mereka ada soal itu. Jadi kita skip aja, kita fokusnya ke literasinya aja. Lanjut aja ke 129. What profession is the most interested in the above passage? Nah, jadi ini mereka nanya profesi apa yang mungkin lebih apa ya, lebih tertarik untuk apa ya, membaca teks tersebut. Nah, ini kita pertama 129 nomor yang A, dentist, dokter gigi nggak mungkin. Masa mereka dokter gigi mau baca teks tentang penulisan pertama kali ya, agak kurang masuk ya. Jadi dentist itu salah. Kemudian kemudian juga philosopher. Ini salah karena ini dia lebih filosofi itu lebih mempelajari kayak filsuf gitu dan bukan tentang kayak sejarah penulisan dan lain-lain. Jadi philosopher ini agak masuk. Kemudian juga aktris salah karena kan aktris acting, ngapain mereka baca ini lebih tertarik enggak. Nah, D, arkeologis betul. D. Karena kan ini tentang apa sih? Arkeolog tuh kan biasanya mereka mempelajari tentang mungkin sistem penulisan zaman kuno ataupun mungkin tentang mempelajari tentang apa sih? Kayak arkeologi. Nah, itu kan pasti mereka tertarik kan buat baca teks ini. Jadi arkeologis. Kemudian gitaris ini udah pasti salah. Masa gitar mau belajar menulis pertama kali kan aneh. Lanjut ke 130. According to the passage, the scientists analyze the... Nah, menurut teks tersebut, nah kira-kira ini biasanya saintis ini menganalisa teks ini tentang data di masa apa. Nah, jadi ini kita udah pasti 130 present day salah karena sistem penulisan huruf ini kan di zaman dahulu bukan untuk sekarang. Jadi present day ini salah. Kemudian tomorrow ini juga salah. Salah banget. Terus, nah ini. Wait. Nah ini
Yesterday juga salah. Masa kemarin? Kan ini tentang the end of fourth millennium. Masa kemarin? Itu kan udah zaman dahulu banget. Nah, they itu ancient. Ya, betul. Karena itu udah zaman before Christ. Nah, itu termasuk ancient. Dan kemudian untuk future ini salah. Salah besar. Ini bukan tentang masa depan. Oke. Lanjut, kita ke teks yang berikutnya. Kita udah kemana? Oke. Oke. Nah, berikutnya, teks berikut ini kita baca lagi teks yang baru. Watching for wildlife in the forest, we rarely see past of the surface of things. Jadi, ketika kita melihat kehidupan wildlife di sebuah hutan, nah itu kita jarang untuk melihat surface atau kayak permukaan dari forest tersebut. Nah, standing on the ground floor, we scan the leafy rafters, entirely overlooking the living world inside beneath our feet. Nah, itu skip aja. The forest basement is a secret world. Jadi ini kita mau di sini teksnya mungkin mau menjelaskan tentang ekosistem daripada forest. Jadi mau mau menunjukkan tentang apa sih di dalam forest itu, bagaimana di dalam kehidupan forest tersebut. Nah, kemudian as a different from our own world as water is from air, the soil seems quiet, even dead, but life buzzes down below. A cubic inch of topsoil may contain billions of creatures. Nah, jadi ini uh, predators and prey roam beneath and above the forest floor. Upstairs and downstairs, those forests denizens live closely linked nerves. Nah, kemudian juga soil-dwelling bacteria and fungi break down that organic matter into molecules that above ground plants use for food. Those plants as well as animals mature and die, leaving more organic matter to fill the fog downstairs. Kemudian like a well. Jadi ini dia lebih menjelaskan tentang tentang kehidupan di forest. Jadi contoh kayak bacteria and fungi breakdown and dead organic. Kemudian juga tentang predator, tentang rantai makanan. Kemudian juga like a well inside the house, the soil. Nah, ini juga tentang tanah. The soil protects its tenants from extreme temperatures, from rain and snow. It also provides a bulwark against predators that roam. Blah 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 blah. Kita skimming aja. Earthworms and ants are the champion creating channels that allow skimming. Well, in a single year, as much as 36 tons of soil may pass through the elementary tracts of all earthworms in an acre of soil. Oke. 100. Jadi ini oke. The main topic of this passage is yang A, life on the earth atmosphere. Ini salah, ini kita bukan menjelaskan tentang atmosfer bumi. Kemudian juga yang ini salah ya, ini B harusnya. B. Life in the forest soil. Ini benar, tadi tentang menjelaskan tentang kehidupan di dalam tanahnya hutan. Kemudian juga the life cycle of ants and worms. The life cycle ini di sini bukan tentang life cycle-nya ants and worms ya. Ini lebih ke menjelaskan kalau earthworms dan semut ini salah satu champion earth movers. Dan ini life cycle ini salah, bukan tentang siklus hidupnya eh bukan tentang siklus hidupnya semut sama cacing. Jadi salah. D, a description of a forest scene. Salah, ini bukan tentang mau menjelaskan tentang bagaimana skenario. Maksudnya kayak menjelaskan tentang scene di dalam hutan, tapi ini tentang soil forestnya. Jadi ini salah. Kemudian juga the habits of forest animals. Ini salah. Ini enggak menjelaskan tentang perilaku dari hewan hutan. Jadi ini salah. Jadi jawabannya harusnya sih yang B. Oke, lanjut. Bentar. Bentar deh. Ini a description of a forest scene bisa, bentar. Oh, life in the forest soil. Aku kira tadi forest soil. Jadi ini
ini salah berarti. Ini kan bukan tentang cuman forest soil, tapi tentang kayak kehidupan di forest. Jadi seharusnya yang D. Iya, tentang ini harusnya jawabannya yang D, bukan yang forest soil. Forest soil ini lebih ke yang soil dwelling bacteria. Ini kan cuman satu dari topik di antara yang lain. Jadi ya harusnya 130 yang D. Description of a forest scene. Eh, life in the forest soil atau description of forest scene? Eh, bentar. Oh, life in the, ya benar, life in the forest soil. Benar-benar. Ya, betul. Scene-nya itu memang ada forest scene-nya itu tentang soil, tapi ini kan tidak apa ya, forest scene-nya itu lebih mengerucut ke forest soil. Jadi jawaban yang B. Betul, tadi 131 yang B. Nah, 132. It can be inferred from the passage that the forest soil is. Jadi ini mau menjelaskan kalau di teks ini menjelaskan kalau forest soil ini adalah 100 it can be formed densely inhabited. Uh, di sini kalau di teks, but the dense in densely formed is also limit mobility. Iya, benar, ini masuk di paragraf yang kedua. Must be specially equipped. Nah, betul. Sparsely inhabited. Enggak, ini bukan sparsely ya. Di teksnya itu densely inhabited. Kemudian C, devoid of life. Ini sama sekali salah, nggak ada masuk masuk di dalam teks. Terus unknown to man, tidak diketahui oleh manusia, salah. Well known for friend, ini salah, nggak masuk. Jadi maksudnya densely inhabited, sama kayak paragraf kedua. Ini, yang ini. Nah, itu di densely inhabited. Kemudian yang 133, according to the passage, what is the main function of bacteria and fungi? Ini kita hapus aja. Bentar, kita hapus. Oke. Ini ya. Soil dwelling. Oke. According to the passage, what is the main function of bacteria and fungi? Apa sih peran utama atau fungsi utama daripada bakteri dan fungi? Nah, ini soil dwelling bacteria and fungi break down that organic matter into molecules that overlap blah, 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 blah. Nah, jadi bakteri dan fungi ini bisa memecah-mecahkan organik yang sudah mati ke menjadi molekul-molekul untuk tanaman itu mendapatkan makanan. Jadi ini kita bisa simpulkan saja langsung 133 ini. Bentar. Untuk 133 ini to help aerate the soil. Ini tidak dijelaskan tentang aerate, jadi ini kita enggak. Nah, B. Jawaban yang B. Karena kan tadi dijelaskan bahwa bakteri dan fungi ini kan memecah-mecah organik yang sudah mati untuk menjadi molekul supaya tanaman ini bisa gunakan untuk sebagai makanan. Jadi ini to provide food for plant life ini masuk. To kill mature plants ini salah, nggak dijelaskan di teks tersebut. Kemudian to build walls in soil enggak. Ini bukan mau membangun tembok ataupun apa, salah. To build gates in the soil salah, bukan tidak ada bahasannya di sini. Jadi jawabannya itu yang B, 133 yang B. Oke, lanjut. Kemudian yang 134. According to the passage, it could be expected that ants, coba kita cek dulu di sini. Ants. Nah, ants ini di paragraf yang paling terakhir, yang earthworms and ants are the champion earth movers. Nah ini, while ants travel relatively far from their nest. Nah, jadi sementara si semut ini relatif
jalan itu jauh jauh banget dari sarang mereka. Sedangkan kalau earthworms atau cacing cacing ini mereka itu lebih bekerja itu di area yang kecil dan tidak sejauh si ant. Jadi ini according to it could be expected ants ini 100 move more earth than earthworms. Salah. Karena dia kan cuma bilang kalau mereka itu bergeraknya lebih ke lingkup yang luas daripada cacing, bukan bukan move more earth. Jadi kayak move more earth itu kan agak salah ya, move more earth. Kemudian juga yang B, are more mobile than earthworms. Ini betul karena mereka kan di sini ditulis kalau si semut ini mereka itu jalannya itu lebih jauh keluar dari sarangnya kan. Nah ini are more mobile than earthworms itu mobile itu maksudnya kayak mereka tuh jalannya itu lebih lebih jalannya tuh lebih jauh daripada si earthworms ini. Jadi mobile ini bisa masuk. Kemudian live within water salah salah nggak ada tulis. Di sini cuma bilang kalau mereka itu selalu membuat channel atau kayak channels that allow air and water to enter. Jadi mereka itu bukan hidup di air, tapi mereka itu membantu untuk membuat kanal di dalam tanah supaya air dan udara itu bisa masuk ke tanah. Nah, itu bukan hidup dengan air. Jadi ini salah. Kemudian juga perform similar functions to fungi. Salah kan? Di sini kan nggak ditulis kan. Fungi kan buat memecah-mecah eh, apa organic live that organic to into molecules that. Jadi kan mereka ini fungi kan lebih ke untuk memecah makanan untuk supaya tumbuhan bisa makan kan, bukan seperti kayak ants yang beda fungsi. Jadi fungsi fungi sama semut ini beda. Kemudian eat rabbits ini salah. Di teks sama sekali nggak ditulis kalau mereka makan kelinci. Jadi ini jawaban yang benar adalah B. Are more mobile than earthworms. Oke, lanjut. 135. The author uses which analogy to discuss the soil of the forest. Nah, di sini mereka mempertanyakan kalau si penulis ini menggunakan analogi apa sih untuk mendiskusi tanah hutan. Nah, ini analogi itu apa sih? Kayak analogi itu kayak semisal kayak membandingkan atau kayak ada suatu gambaran yang bisa eh, apa ya bisa menjelaskan si forest soil ini. Nah, analogi apa sih? Nah, ini di paragraf yang ke bentar kita hapus dulu yang ini. Nah, ini kita highlight dulu. Oke. Yang paragraf 2 sama 3. Oke. Nah, ini apa sih analoginya? Nah, analoginya ini ada tulis basement, ada tulis juga upstairs and downstairs, ada downstairs. Nah, ini kan tentang basement. Kemudian juga ada tentang tangga, tangga naik, tangga bawah. Nah, itu kan mereka kayak menggunakan analoginya itu lebih ke bangunan kan, sebuah bangunan. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini which analogy to discuss the soul of the forest? A pen salah karena di sini tidak tulis kalau ada tulis kayak pulpen atau apapun tidak ada di sini. Jadi pen itu salah. A bicycle ini salah, tidak dituliskan kalau mereka itu mau menjelaskan tentang sepeda ya. Salah. Telepon ini lebih salah, nggak ada sama sekali. A building, nah ini masuk. Karena kenapa? Building kan ada basement, ada upstairs and downstairs. Nah, mereka itu menggunakan analogi bangunan untuk menjelaskan tentang struktur dan juga kehidupan di apa di tanah hutan. Nah, ini building ini masuk. Kemudian an egg ini salah, bukan analogi telur. Jadi ini salah. Kemudian kita bentar lihat dulu nih si recordingnya. Oh ya masih. Oke. Nah kita lanjut ke berikutnya. Ini ada soal baru lagi. Ya begitulah literasi bahasa Inggris itu banyak banget bacaannya. Jadi agak apa ya? Kadang kalau kita lihat satu soal yang teksnya panjang banget tuh kita langsung langsung kayak apa ya demotivasi buat baca gitu. Jadi ya ini kita berlatih supaya kalian punya apa ya punya keinginan niat yang besar supaya kalian makin rajin baca.
gitu. Nah, berikutnya ini kita ada teks lagi. Bentar. Oke. Nah, ini kita baca lagi tentang kanguru kayaknya. While most desert animals will drink water if confronted with it, for many of them the opportunity never comes. Yet all living things must have water or they will expire. Nah, jadi ini mereka menjelaskan kalau maksudnya kayak kebanyakan hewan yang tinggal di apa sih namanya? Di padang gurun. Nah, itu mereka itu kan harus minum air. Nah, terkadang hewan-hewan desert animals atau kayak hewan-hewan yang tinggal di padang gurun itu kan belum tentu memiliki kesempatan untuk kayak mendapatkan air. Nah, juga yet all living things must have water or they will expire. Nah, seluruh makhluk hidup itu kan memerlukan air atau mungkin nanti mereka bisa mati kan untuk kalau tidak bisa survive dengan air mereka bisa mati. Nah, the herbivores find it in desert plants. Nah, untuk tanaman-tanaman padang gurun, nah itu mereka eh, herbivora itu bisa hewan-hewan herbivora itu mencarinya itu di tumbuhan-tumbuh mendapatkan air itu dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di padang gurun. Nah, kemudian karnivora itu mereka malah memenuhi kehausan mereka itu dengan menyantap daging dan juga eh, darah dari mangsa. Jadi kan tadi herbivora itu lebih ke tanaman ya, tanaman padang gurun, sedangkan karnivora itu mereka mendapatkan air atau kayak cairan itu dari daging dan juga darah dari mangsa. Kemudian salah satu remarkable adjustment, however, has been made by the tiny kangaroo rat, which not only lives without drinking but also subsists on a diet of dry seeds containing about 5% of free water. Jadi ada tuh salah satu hewan yang remarkable adjustment. Jadi kayak ada hewan yang punya kayak keunikan, kayak punya sesuatu yang berbeda itu daripada hewan-hewan yang lain. Nah, di mana namanya itu the tiny kangaroo rat. Nah, ini dia nggak cuman bisa hidup tanpa minum, tapi juga dia bisa makan kayak on diet itu memiliki kayak makan kayak semacam seeds atau kayak kayak benih-benih yang kering yang cuman hanya memiliki 5% of free 5% of free water. Nah, jadi like other animals, the kangaroo rat has the ability to manufacture water in its body by a metabolic conversion of carbohydrates. Jadi kangaroo rat ini juga memiliki kemampuan untuk kayak menghasilkan air di dalam eh, air di dalam tubuh dengan menggunakan konversi metabolis menggunakan karbohidrat. Nah, but it is notable for the parsimony with which it conserves its small supply but every possible means, expanding only minuscule amounts in excreta and through evaporation from its respiratory tract. Jadi parsimony with conserve its small supply. Nah, artinya itu mereka itu menggunakan kayak ekskreta dengan evaporasi untuk pernapasan dalam menghasilkan air di dalam tubuh tersebut. Kemudian jadi kita langsung aja masuk ke soal 116. What is the main idea of the passage? Jadi apa sih main idea atau ide pokok di dalam teks tersebut? Nah, jadi yang pertama itu the kangaroo rat is uniquely suited to the desert life. Ini masuk. Karena kan ini dijelaskan bahwa kangaroo rat ini unik. Dia itu Dia itu cocok dengan kehidupan di padang gurun. Karena memiliki cara tubuhnya itu untuk memproduksi air di dalam tubuhnya sendiri. Kemudian animals need beer to exist in the desert. Salah. Nah, kan ini kan sama sekali gak dijelaskan kalau hewan itu membutuhkan bir di gak minum kan mereka minum bir mabok kan nanti need beer to exist in the desert. Salah, ini salah. Herbivores and carnivores live together in the desert. Ya betul, tapi ini kan bukan mau menjelaskan tentang main ideasnya teks. Memang di sini ditulis tentang herbivore dan carnivore ini hidup bersama di padang gurun, tapi ini kan mereka cuma menjelaskan tentang keunikan si kangaroo rat, jadi ini salah.
Yang D itu animals metabolic system are all the same. Salah. Karena kan kalau misal animal metabolic system are all the same, berarti semua hewan itu sama. Berarti kangaroo rat juga seharusnya tidak ada keunikan. Jadi ini salah. Ini salah. Kemudian juga kangaroo is a marsupial. Salah. Nggak dijelaskan sama sekali di teks ini. Jadi jawabannya itu yang A ya. 116 yang A. Lanjut. 117. The attitude of the elder towards the tiny kangaroo rat's adapting ability is. Jadi, aduh, bentar, hilang. Nah, oke. The attitude of the elder. Nah, jadi apa sih sikap atau mungkin kayak tone dari penulis ini mengenai the tiny kangaroo rat adapting ability. Jadi, apa sih bagaimana cara si author ini atau attitude sifat yang mau ditunjukkan si penulis ketika mau menjelaskan tentang kemampuan beradaptasi daripada si tiny kangaroo rat ini. Nah ini 117 A. Intolerant. Enggak. Ini kan malah si penulis lebih kayak menjelaskan tentang kangaroo rat, bukan mau mau menjelek-jelekan atau kayak intoleransi sama kangaroo rat. Jadi A ini salah. Yang B ini admiring masuk karena dia kan mau menjelaskan bahwa oh si kangaroo rat ini unik. Kayak dia tuh mau mengadmire atau kayak menjelaskan kalau si kangaroo rat ini adalah sesuatu yang harus apa ya yang bisa menarik perhatian banyak orang kan, admiring. Jadi ini bisa masuk. Kemudian criticizing ini criticizing juga bisa masuk. Criticizing juga masuk, tapi kan si penulis bukan mau mengkritisi si kangaroo rat ini. Jadi kurang tepat ya. Socializing ini ya bisa juga mau menjelaskan kayak memberikan sosialisasi informasi tentang kangaroo rat, tapi kurang cocok socializing. Kemudian intimidating salah kan si penulis bukan mau mengintimidasi siapa-siapa ya. Jadi ini jawabannya yang B, admiring. Jadi dia mau kayak admire the kangaroo rat kepada si pembaca. Oke, lanjut. Jadi jawabannya 117 yang B. 118. The word it in line 2 refers to. Nah, seperti yang tadi, cara supaya kita tahu refers to, nah itu kita harus baca kalimat sebelumnya. The word in line 2. It kan, the refers. Nah, ini kita uh, kita underline teks yang sebelumnya. Nah, oke, mantap. Nah, the refers find the word it. It-nya yang ini ya, yang it. It yang, bentar. Ini mau nanya it it yang di sini itu maksudnya apa? Nah, it. Oke. Jadi kita baca dulu teks yang sebelumnya. While most desert animals will drink water, it confronted with it. For many of them, the opportunity never comes. Yet all living things must have water or they will expire. Nah, the herbivores find it. It itu apa? Nah, a living thing. Salah. Kan mereka bukan si apa makhluk hidup itu bukan mau mencari a living thing, tapi ini kan mau mencari air kan untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan air. Jadi A ini salah. B, the desert ini betul-betul salah kan kita mau tanya tentang air. The opportunity ya opportunity sih benar, tapi opportunity untuk apa? Untuk kesempatan untuk mendapatkan air. Jadi opportunity ini kurang masuk ya. Jangan jangan sampai kalian keliru antara the opportunity ini bisa masuk kok guys. Tapi kan apa sih opportunity yang pengen diambil sama si hewan-hewan ini makhluk hidup yaitu air. Jadi the opportunity ini salah. Walaupun masuk sebenarnya. The opportunity, the water. Nah, betul deh. Karena kan mereka itu si herbivora kan ingin find it, ingin mendapatkan air. Herbivora ini mendapatkan air dari tumbuhan padang gurun. Jadi ini water ini yang benar. Fantasi ini salah. Gak ada dijelaskan tentang fantasi. Jadi ini salah. Gak masuk. Lanjut, 119. The author states that the kangaroo rat is known for all of the following, except. Jadi si penulis ini mau menjelaskan mau menunjukkan
memberikan pernyataan tentang kangaroo rat ini kecuali jadi ini ya ada kata kecualinya. Jadi kita cari yang tidak ada dalam teks atau salah di teksnya. Jadi ini kita nyari aja itu 19. The parsimony with which it uses available water. Salah. Enggak, ini kan terbalik harusnya. The parsimony with which it uses available water. Salah. Ini enggak, ini malah terbalik teksnya. Maksudnya kayak berkebalikan sama apa yang ada di teksnya itu. Bentar. Ini the parsimony with which it uses available water. Bentar. Parsimony with which it conserves its small supply. Oh ya, benar. A itu benar. Berarti dia agak salah dong. Kan di sini mau dicari kecuali. Jadi A itu masuk. Karena di sini di teks terakhir, the parsimony with which it conserves its small supply. Jadi ini kan dia membutuhkan available water. Jadi itu masuk. B, living without drinking water. Salah. Living without, ya benar, ini benar. Living without drinking water, karena si kangaroo rat ini kan dia tidak perlu minum juga, ini kan dia tetap hidup. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian juga C, breathing slowly and infrequently. Ini gak dijelaskan tentang pernapasan si kanguru, jadi ini salah. Ini kan lebih ke arah mendapatkan air kan ya. Jadi ini salah. Manufacturing water internally ini betul karena kan si kanguru rat kan bisa memproduksi air di dalam tubuhnya sendiri. Jadi itu maksud. Kemudian being very small. Being very small ini dalam artian apa ya? Being very small. Wait, kita cari dulu. Oh, iya benar. Being very small, betul. Karena namanya kan tiny kangaroo rat. Jadi dia kecil, tiny. Jadi ini benar juga. Berarti jawaban yang benar ini C. Karena yang tanya itu kecuali pernyataan yang nggak benar soal kangaroo rat. Jadi yang C. Soalnya di sini teksnya nggak ditulis tentang pernapasan si kangaroo. Jadi jawaban yang C. Lanjut. Nomor 120. Bentar. 120. The word slake in the slake their thirst. Line 3 is the closest meaning to. Oke, ini kita hapus dulu. Slake in slake their thirst. Di kalimat ketiga. Mana ya kalimat tiga? Nah ini. The carnivore slake their thirst with the flesh. Nah, carnivore slake. Oke. Nah, ini juga salah satu challenge buat kalian itu kalian harus hafal vocab ya, guys. Takutnya ini ada kayak vocab yang kalian gak paham. Nah, ini kalian harus hati-hati. Jadi, kalian harus hafal vocab yang lebih advance, yang lebih susah. Nah, slack itu apa sih? Nah, slack itu dia lebih kayak bagaimana sih slack itu cara kita memenuhi apa ya? Kayak slake their thirst. Berarti cara memenuhi atau supaya apa ya? Supaya kayak apa ya slake itu bisa memenuhi atau cara mereka apa ya? eh seperti kayak slake their thirst itu berarti memenuhi kehausan mereka. Jadi bagaimana sih mereka bisa apa ya? Bisa memuaskan, bisa kayak memuaskan diri mereka itu supaya mereka gak haus lagi. Nah, jadi yang 120 A, ini A, ignore, ini salah. Karena kan slack itu lebih kayak memenuhi ya. Slack itu lebih kayak tentang artinya fulfill. Fulfill atau kayak memenuhi. Memenuhi gitu. Slack itu lebih ke fulfill. Nah, ignore itu salah karena kan dia kan bukan mau menghindari. Bukan mau menghindari kehausan, kan salah. Dia bukan tentang itu. Jadi ignore ini salah. Satisfy ini benar karena dia kan searah sama fulfill.
Kemudian, bentar. Wait. Ini aku mute dulu ya. Bentar. Ya. Jadi satisfy ini kan satisfy ini sama kayak fulfill kan atau memenuhi kayak cara supaya mereka tidak haus lagi. Nah, satisfy ini B, benar. Nah, kemudian understand ini salah, untuk mengerti kan salah. To enjoy, untuk menikmati, salah juga kan. Slack ini lebih kayak memulai, bukan cara mereka enjoy gitu. Write itu menulis, ini salah. Jadi jawaban yang benar itu 120 yang B. Lanjut, ini 121. According to the passage, what necessities the desert animals must consume in order to live is. Jadi menurut teks, apa sih kebutuhan, apa ya? Kebutuhan yang si hewan padang gurun ini harus konsumsi supaya mereka bisa hidup. Nah, tentunya air kan, udah jelas sih di teksnya udah dijelaskan bener-bener. Jadi liquor itu salah. Ini gampang banget sih guys. Liquor salah, water iya karena kan di sini tuh main idenya water. Bread salah, salah, salah. Jadi jawabannya B, water. 122. Life in the desert is blah 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 for their organism. Is wait is ini juga tentang vocabulary ya guys. Ini bukan tentang di dalam teks, tapi ini tentang kayak grammar gitu. Kayak fill in the blank, mana kata yang pas. Jadi life in the desert is harm, ini betul, is hard. Is hard kan salah ya. Is harsh for their, ini juga salah, harsh. Karena benar harsh ini juga bisa, tapi ini ada kata air for the organisms, jadi ini nggak masuk. Slash ini juga enggak, posh ini enggak. Jadi di teks ini kan juga tentang apa ya? Tentang kehidupan di desert ini juga salah satu apa ya tantangan di dalam kayak sebuah organisme. Jadi jawaban ini yang paling tepat. Di antara lain ini kurang pas gitu. Bentar. Harsh ini juga bisa sih. eh Harm atau life in the desert is, oh, is harsh. Iya, iya, is harsh. Karena harsh ini susah. Maksudnya kehidupan di padang gurun itu susah. Kalau harm ini lebih ke apa ya, ancaman gitu. Di sini kan nggak terlalu jelas tentang ancaman. Ya, harusnya harsh. Harsh itu ya lebih susah untuk further organisms. Ya, betul. Lanjut ke nomor 123. What is the tone of the passage? Jadi bagaimana kayak tone atau kayak tone itu, ya tone itu sama aja kayak kayak attitude gitu ya. Tone itu sama dengan attitude. Jadi what is the tone of the passage? Jadi di teks ini kan kayak ngejelasin tentang informasi atau mungkin informasi seputar si kangaroo rat ini. Jadi explanatory ini benar bisa masuk. Kontradiktori ini salah karena kan bukan berkontradiksi tentang kangaroo rat. Jadi salah. Kemudian juga satisfactory ini juga salah. Condescending enggak sama sekali. Dan controlling salah. Kan teks ini bukan mau mengontrol si apa kangaroo rat. Jadi jawabannya benar itu A. Explanatory. Jadi kalian harus tahu kalau explanatory itu juga informational. Ya, itu bentar. Jadi explanatory itu lebih ke information. Jadi sama aja, guys. Explanatory sama information. Kemudian lanjut, bentar, ini siapa ya? Aku lihat dulu. Masuk. Hah? Ada.
Lanjut, eh 124. The astonishing feature of the kangaroo rat is the ability to. Jadi apa sih fitur yang paling unik dari kangaroo rat adalah kemampuannya untuk bla 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 water in its own body. Nah, ini juga tadi ya, to drink, produce, calculate, manufacture. Jawaban yang D ya guys. Soalnya di sini udah jelas-jelas di sini tulis ability to manufacture water in its body by method. Ya, jadi jawaban itu yang manufacture ya. 124. Kemudian yang 125. What does the passage belong to? Nah, jadi ini passage-nya itu lebih ke kategori tentang apa? Nah, di sini kan 120, jadi teks ini kan lebih tentang kayak informasi kan tadi dijelaskan explanatory atau informational text. Jadi history ini salah, bukan tentang sejarah, filosofi juga salah, biological war juga salah kan bukan tentang apa ya? Bukan tentang peperangan biologi. Jadi ini salah, biologi ini yang benar. Karena kan kita juga belajar tentang biologi kangaroo rat. Jadi ini benar. Biologi, matematika itu salah, nggak masuk. Oke. Kemudian ini kayak teks yang paling terakhir. Jadi eh biar kepalanya nggak terlalu mumet ya guys. Ini teks yang terakhir. eh Jadi tentang ini kita baca aja. Sometimes it's hard to figure out if you have food allergies since it can show up so many different ways. Jadi kita ini susah untuk mengetahui apakah kita memiliki alergi makanan atau enggak karena bisa apa ya gejalanya itu bisa banyak ya, memiliki perbedaan yang banyak. Nah, gejalamu bisa dikarenakan oleh banyak faktor. Nah, mungkin kamu punya rashes, kemudian hives atau joint pains, mimicking arthritis, kemudian juga kepala sakit, iritasi atau depression. Nah, itu salah satu kayak beberapa dari gejala-gejala apa alergi makanan. Nah, kemudian the most common food allergies are to milk. Jadi, makanan yang paling banyak untuk apa yang banyak alerginya itu ada susu, kemudian juga telur, seafood, kemudian juga gandum, kacang, kemudian biji-bijian, coklat, jeruk, kemudian juga tomat. Nah, many of these allergies will not develop if the foods are not fed to infant until his or intestines mature at 7 months. Jadi ini alergi ini gak bakal apa ya, gak bakal eh, alerginya itu gak bakal parah kalau makanan ini diberikan itu sampai si apa si mereka ini apa ya sampai ketika kalau misal alergi itu artinya maksudnya fed to infant jadi ke anak-anak yang kalau secara ususnya itu belum secara dewasa selama 7 bulan. Nah itu kemudian juga breast milk also tends to be protective. Jadi susu apa ASI itu juga menjadi sebuah protektif untuk supaya tidak memiliki uh, food allergy. Kemudian juga migraine can be set off by foods containing tiramine monosodium blah, 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 blah. Common foods which contain this are chocolate. Nah, jadi migraine itu kita bisa apa ya? Kita bisa makan makanan yang coklat ataupun es cheese, sour cream, red wine, pickled herring supaya eh, apa ya mengurangi rasa migrain. Kemudian juga common food which contain this eh mana ya? Some people have been successful in treating their migraines with supplements of vitamin B, particularly B and niacin. Jadi mereka juga bisa mengobati migrain mereka itu dengan vitamin B, terutama yang B6 and niacin. Nah, anak-anak yang memiliki hiperaktif atau yang biasanya kayak banyak geraknya atau kayak susah diam gitu. Nah, itu may benefit from eliminating food additives, especially calories and food high in silicate from their diet. Jadi yang hiperaktif maksudnya secara tubuhnya hiperaktif, nah itu memiliki mereka itu memiliki manfaat bahwa mereka bisa mengeliminasi
zat-zat aditif makanan seperti kayak pewarna dan juga ke high in salicylate from their diets. Nah, beberapa few of these are, nah, jadi contoh dari beberapa cara mereka eliminate food additives ini, mereka bisa menggunakan almonds, kemudian green peppers, peaches, kemudian ada teh, ada anggur. Nah, diet ini atau kayak pola makan, menu makanan ini made popular by Benjamin Feingold, who has written the book Why Your Child is Hyperactive. Bahkan ada researchers yang memiliki hasil hasil tes yang berbeda, whether the diet is effective or not. Jadi ini apakah efektif apa enggak. Nah, ini kita masuk aja ke teks ke soal 126. The word eliminating in the passage means eliminating. Nah, ini eliminating. The word eliminating ini kita mengeliminasi ya. The word eliminating in the passage, eliminating food additives. Jadi ini apa sih tadi kan yang tadi aku bilang comprehension. Jadi elimination ini kan bisa banyak arti kalau dalam di kalimat-kalimat yang berbeda. Nah, di sini kan dia mau menjelaskan eliminating food additives, especially calories and food high in salicylate from diets. Jadi mengeliminasi zat aditif makanan, pewarna, dan juga makanan dengan salicylate yang tinggi. Jadi yang A ini salah, karena kan kita bukan mau senyum, bukan mau senyum. Ini kita eliminasi. 120, bentar. Kemudian searching for ini salah. Kita bukan mau mencari ya, kita mau mengeliminasi. Kemudian juga entertaining ini salah. Getting rid of ini yang benar, karena mengeliminasi. Making use of ini juga salah, nggak masuk. Berikutnya, untuk nomor 127, what can be inferred about infants under 7 months of age? Jadi untuk anak kecil yang di bawah 7 bulan, yang bayi baru lahir, apa yang bisa dijelaskan dalam teks? Nah, ini kan ini ya, many of these allergies. Okay, teks ini. Many of these allergies will not develop if this food are not fed to an infant until his or her intestines mature at 7 months. Jadi apa sih yang mau dijelaskan tentang teks yang ini? Bahwa ini kan mereka usus mereka kan belum matang ya, belum terlalu dewasa gitu kan, dan harusnya jangan dikasih dulu makanan-makanan yang punya alergen. Nah, ini yang A ini bener, they can swallow solid food, ini salah, gak dijelaskan. Ini juga gak dijelaskan. They go to school juga salah, they never cry juga salah, gak dijelaskan dalam teks. Lanjut 128, the tone of the passage is, jadi tone itu sama aja kayak tadi. Ini ya, the tone of passage is informative, ini masuk karena ini kan dia itu informational text. Ini informational text ya, atau juga namanya tadi apa, explanatory. Nah, jadi ini informatif ya. Pesimistik itu udah salah, humorous ini gak ada lucu-lucunya, dan teksnya sedih salah, sejarah salah. Oke, lanjut. 3 soal lagi ya guys. 129. What can be restated from the last sentence of paragraph 3? The diet is... Okay, the last... Bentar. Ini... Okay. Apa yang bisa kita restate atau bisa kita simpulkan dari kalimat terakhir di paragraf ketiga yang ini? Other researchers have had mixed results when testing whether the diet is effective. Nah, jadi ini 129 ini kan kalimatnya
ada beberapa researchers yang juga memiliki hasil tes yang berbeda, apakah dietnya itu efektif atau tidak. Nah, not verified by researchers as being consistently effective, ini benar ya. Ini dia searah. Artinya itu searah, not verified by. Jadi belum diverifikasi kalau dari researchers ini efektif kan, belum tentu kan, karena punya perbedaan hasil yang berbeda gitu. Apakah ini efektif atau enggak? Jadi itu belum ada belum verified. Available in book form ini salah. Not to be bought ini juga salah. Not expensive salah. Delicious juga salah. Ini kita skip. 130. What is the passage is mostly about? Apa sih di dalam teks ini yang mau dijelaskan lebih banyak? Nah, ini tentang pastinya C, food allergies. Ya, kan di sini dari tadi dijelaskannya food allergies, bukan food of taste salah, variety salah, choices salah, prices salah. Nah, lanjut. Nah, soal yang paling terakhir ya guys, akhirnya. What can say about paragraph 1? What can you say about paragraph 1? Apa yang bisa kamu jelaskan dari paragraf yang pertama? Ini paragraf pertama ya guys. Oke, paragraf pertama. Nah ini. Apa yang mau dijelaskan dari paragraf pertama? Nah, ini. Yang coba kita eliminasi dulu. People are successful in healing their migraine. Salah. Kan di sini gak ditulis kalau mereka itu kan yang apa? Yang A ini kan mereka nggak jelasin tentang kalau orang-orang itu sukses buat menyembuhkan migrain mereka kan. Itu kan malah di paragraf yang kedua. Jadi paragraf satu nggak dijelaskan. Jadi A itu salah. Kemudian people define food allergy. Ini salah sih. Memang dijelaskan tentang define food allergy, tapi kan bukan tentang mau mendefinisikan apa itu kayak alergi makanan, tapi lebih ke gejala gitu. Yang ke C itu, it is hard for people to know for sure whether or not they have. Ya, ini yang C. Benar. Karena kan susah untuk orang tahu apakah bisa memastikan kalau mereka itu antara mereka punya alergi makanan atau enggak. It is hard. Oke. Okay. See doctor if you have allergy itu salah. Kemudian allergy is a health problem itu juga salah. Gak dijelaskan sama sekali di paragraf pertama. Oke. Jadi, bentar. Ya, oke. Itu tadi soal yang tadi itu bentar. Jadi itu tadi jawaban itu soal yang paling terakhir ya. Nanti untuk PDF-nya itu nanti baru aku bagikan di grup aja ya. Kalau di chat itu belum tentu semua lihat. Nah, jadi ya apa ya? Memang agak susah sih karena kita harus banyak baca dan juga harus kayak banyak apa ya? Banyak kayak mengartikan sebuah teks. Karena ada juga tapi kalau menurutku di teks-teksnya UTBK itu nggak terlalu sesulit dan juga bahasanya tuh nggak terlalu sesusah yang soal tadi sih. Nah, di UTBK itu justru malah paragrafnya nggak panjang-panjang dan juga lebih apa ya, lebih padat gitu. Jadi kalau kalian bisa melihat perbedaan antara thread UTBK itu ya beda sih cara mengerjakannya. Itu. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kayak Kak, rekornya bakal dikirim. Iya, nanti bakal ada recordingnya. Oke. Kak, tips jika belum menguasai bahasa Inggris itu seperti yang tadi sih, baca bacaan banyak yang bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan sendiri, terus kita nyari-nyari vocabnya. eh Apa lagi ya? Kak, UTBK 2024 bakal ada essay gak ya, Kak?
Kalau untuk literasi bahasa Inggris kayaknya nggak ada esai. Pastinya nggak ada esai. Nggak ada esai. Oh, Kak, ada nggak cara cepet buat mengidentifikasi edited penulis? Atau emang harus dibaca dulu? Nggak perlu baca dari awal sampai akhir. Karena kalian bakal bisa lihat. Jadi contoh kalau ada penulisan kayak tadi itu pesimistik. Nah, itu bakal ada kayak kata-kata yang menjelaskan kok bahwa teks itu pesimis. Kayak contoh, em, the government are doubt. Nah, itu kan mereka kayak mengkhawatirkan karena itu pasti jawabannya itu doubtful. Kan nggak ada optimis, nggak ada kayak positif, itu nggak ada. Jadi kita bisa lihat identifikasi attitude penulis itu sebenarnya dari kata-katanya, dari pemilihan katanya sebenarnya. Di UTBK-nya langsung bisa nge-translate gak sih, Kak? Eh, maksudnya di UTBK-nya bisa langsung nge-translate. Maksudnya gimana ya di UTBK-nya langsung bisa nge-translate? Kak mau tanya dulu SNBP milik UNER gak 6 tahun? Aku malah gak eligible sama sekali. Aku gak eligible. Gak masuk eligible. Kak bisa jelasin lagi nggak skimming, scanning, skipping. Nah, skimming itu artinya yang tadi ya. Skimming itu kita baca cepat. Nggak perlu harus kayak, nggak perlu harus sampai kayak terpaku dalam satu paragraf. Jadi kita bacanya itu cepet-cepet. Terus scanning itu kita mencari apa yang ditanyakan di dalam soal, terus kita langsung nyari apa yang kayak contohnya tadi kan paragraf 3. Berarti kita langsung aja scanningnya itu di paragraf ketiga. Kemudian skipping. Nah, skipping itu nanti kita loncat. Kita skipping itu maksudnya kalau mintanya what the paragraph 2 refers to, berarti kan kita nggak perlu baca paragraf 1 atau paragraf 2 kan. Berarti kita langsung skip aja ke paragraf 3 gitu. UTBK literasi bahasa Inggris Kak, dulu ada sinonim nggak ada. Aku waktu itu dapat yang soal-soal sinonim itu ada 2 apa 3 gitu. Kak, Kak, skor UTBK kemarin itu rata-ratanya ya? Atau skor literasi bahasa Inggris? Materi apa aja Kak yang keluar dari soal literasi bahasa Inggris? Sinonim, terus juga apa ya, tentang ide pokok, kemudian juga tentang tone, kayak tadi kayak tone passage atau kayak attitude writer gitu. Kakak tadinya iya. Pilihan pertama pilihan pertamaku dulu pilihan satu SBM ITB. Terus ya begitu. Kepentalnya manajemen UNER. Maaf OT, tapi itu suara kucing. Ini kucingku. Rata-rata rata-rata UTBK. Rata-rata UTBK aku kemarin kalau nggak salah 670-an. Yang bikin jelek itu PKPM. Emang lemah di PKPM. Kak bisa nggak ya bahas kayak sinonim, despite of, dan lain-lain kalau ada contoh? Oh boleh. Bisa nggak bahas kayak eh sinonim nanti ya, mungkin meeting yang berikutnya itu aku bakal kasih tahu kayak sinonim-sinonim. Soalnya banyak banget. Kakak ikut gelombang 2 SNBT. Enggak, aku ikutnya gelombang pertama. Aku ikut gelombang pertama. Gelombang pertama hari pertama. Kakak yang dulunya IPS? Enggak, aku dulu IPA. Kak, mendingan gelombang 1 atau 2 untuk SNBT. Soalnya tergantung dari kesiapan mental kalian aja. Kalau gelombang 1 itu buat kalian yang pengen kayak, cepat selesai lebih baik. Nah, itu enaknya gelombang 1. Dan juga kan lebih cepat selesai kan, lebih kayak lega, itu gelombang 1. Dan itu kalau persiapan kalian udah matang, mending gelombang 1. Kalau gelombang 2 itu juga gak ada salahnya, kayak gak ada jelek-jeleknya. Kalau kalian memang mau mematengin materi, atau mungkin kalian masih perlu kayak persiapkan mental, itu gelombang 2 itu bisa banget kalian pilih. Kak minimal masuk FEB UNER rata-rata sama minimal masuk FEB UNER rata-rata ya berapa? Kemarin tuh kalau nggak salah yang terendah itu 620. Jadi kalau kalian skor kalian di rata-ratanya 620, sepertinya bisa masuk.
Nggak tahu ya tahun ini bisa aja saingan kalian itu dapat skornya lebih tinggi gitu. Tapi kalau mau cari aman, mending 630 ke atas. Sama ada pembuatan nilainya nggak? Aku nggak tahu ya pembuatan nilai itu ngaruh apa nggak. Soalnya kemarin beda-beda sih. Kayaknya mereka ngitung semuanya harusnya. Aku nggak tahu ada pembuatan apa enggak. Oh. Ini sebelum apa bisa ini? Eh, bentar. Ini hostnya masih ada gak ya? Ini kita perlu dokumentasi gak ya, Andrew? Oh, hostnya hilang. Ini boleh banget adik-adik, teman-teman sekalian bisa apa mau ada sesi dokumentasi. Jadi mau kalau kalian mau apa buka kameranya boleh banget. Soalnya kita mau dokumentasi. Oke. Hai. Halo. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok kalau sambil tidur atau backgroundnya. Mhm.